kick. Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Fenomena kesenjangan sosial terjadi tidak hanya di Indonesia saja, bahkan negara lain pun banyak yang mengalami fenomena ini. Lalu, apa saja penyebab terjadinya fenomena kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial bisa terjadi akibat dari kurangnya lapangan pekerjaan, faktor kemiskinan, bahkan faktor kesehatan. Di Indonesia, kesenjangan sosial masih bisa dirasakan dengan jelas. Perbedaan antara si miskin dan si kaya masih bisa dilihat di penjuru daerah di Indonesia. Kick. Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu negara, masyarakat, dalam berbagai status, serta untuk kepentingan umum, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi fenomena kesenjangan sosial? Dalam menanggulangi kesenjangan sosial, kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menambah lapangan pekerjaan, pemerataan hak warga negara, juga pemerataan akses yang sama bagi masyarakat. Lalu, apa saja hak-hak yang seharusnya diterima oleh warga negara Indonesia? Hak merupakan sesuatu yang diperoleh manusia sebagai individu. Di Indonesia, warga negara Indonesia memiliki hak-hak kewarganegaraan yang diatur dan ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 sampai pasal 34. Pasal 27 ayat 2 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28A mengenai hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28B ayat 1 mengenai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 mengenai hak atas kelangsungan hidup. Pasal 28C ayat 1 mengenai hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 2 mengenai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat 1 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 2 mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan, imbalan, dan perlakuan yang adil. Pasal 28D ayat 3 mengenai hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D ayat 4 mengenai hak atas status kewarganegaraan. Pasal 29 mengenai hak untuk beragama. Pasal 31 ayat 1 mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 33 ayat 3 mengenai hak untuk mendapatkan kemakmuran dari sumber daya alam. Dan pasal 34 mengenai hak bagi warga negara yang termasuk fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Bukan hanya mendapatkan hak saja, warga negara pun harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat 1 mengenai menaati hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat 3 mengenai ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pasal 28J ayat 2 tentang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 tentang ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan pasal 31 ayat 2 tentang mengikuti pendidikan dasar. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Prinsip demokrasi pun adalah kebebasan. Hal itu terjadi karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya sendiri. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Lalu apa saja ciri-ciri demokrasi? Ciri-ciri demokrasi adalah memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, dan terdapat sistem kepartaian. Sejak tahun 1958, Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila era reformasi, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah menjadi presiden selama 32 tahun. Adapun karakteristik demokrasi Pancasila pada periode reformasi ialah pemilu lebih demokratis, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, pola rekrutmen politik terbuka, dan hak-hak dasar warga negara yang terjamin.